Baik, saya pikir saya tetap dengan topik yang lalu itu dari Christmas Update Our Love. 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13. Bisa tuh? Itu yang kita bicara. Oke, baik. Kalau semua sudah menyiapkan bagian bacaan itu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih banyak untuk kasih setiamu, menjaga, menyertai, dan menolong kami. Pada siang atau sore hari ini, hamba-Mu ada bersama-sama dengan anak-anak terkasih-Mu, para mahasiswa asal Papua yang berada di Moskow. Hamba percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka, menjagai mereka, melindungi mereka dari segala macam mara bahaya. Sekarang tiba saatnya untuk kami akan membaca sabda firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami baca, kami mengerti, kami percaya dengan sungguh kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau ada yang bisa membacakannya, itu baik sekali untuk baca kalau ada Alkitab bahasa Indonesia di situ. Halo? Baik, Bapak. Halo? Halo. Baik, Bapak. Ya. Izin bertanya, di kitab 1 Tesalonika 3 ayat berapa, Bapak? 11 sampai 13. 11 sampai 13. Baik, saya akan membacanya. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Terima kasih. Terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, lebih menarik kalau nanti sebentar kita bisa sedikit diskusi atau terjadi tanya jawab supaya bisa lebih luas. Tapi pertama saya mau bilang selamat tahun baru untuk semua. Selamat tahun baru. Bapak. Ya, bagaimana cuaca di situ? Dingin. Dingin, Di sini sedikit angin dan cukup cerah. Kadang-kadang hujan-hujan rintik sedikit. Ulok juga masih ada hujan lokal. Oke. Ini sudah hampir besok dan lusa ya akan menjadi dua hari terakhir untuk bulan Januari tahun 2022. 12 bulan, 52 minggu, 365 atau 366 hari. Kira-kira ada hal baru apa yang saya mau bilang teman-teman, bukan adik-adik, teman-teman merasa mengalami hal baru di tahun ini. Kalau ada satu atau dua orang bisa share, ada hal baru apa? Hal baru, Bapak izin bicara ya? Ya, silakan. Hal baru itu di Desember tidak terpikirkan kalau masuk Januari itu akan dihadapkan dengan beberapa mahasiswa di luar negeri yang nanti dipulangkan gitu. Kayaknya beberapa ketua-ketua IMAPA itu langsung jadi beban gitu, beban moral untuk memikirkan itu. Itu yang saat ini sedang terjadi, Bapak. Ya.
Mengejutkan sekali ya. Benar, Bapak. Ya. Walaupun begitu, tapi yang mengejutkan itu seperti bukti dari salah satu itu, betapa eratnya hati kalian, betapa akrabnya rasa persaudaraan, kasih bertumbuh begitu rupa sehingga kalau terjadi perceraian atau satu terlepas dari satu, otomatis yang lain merasa terpukul. Baik, terima kasih untuk sharing itu. Luar biasa. Saya melihat bahagian ini menarik sekali karena pertama kita bicara dari gaya orang Papua dulu. Kalau orang Papua sendiri, kalau kita mundur jauh sekali ke belakang itu, sebenarnya tidak ada rasa kasih di antara kita. Yang ada setiap suku berdiri sendiri, setiap suku hanya mencintai orangnya sendiri, mengasihi orangnya sendiri. Atau di dalam suku itu keluarga-keluarga itu sendiri saling mengasihi itu saja. Tapi kita bersyukur karena begitu datangnya Injil di tanah Papua, setelah Injil diberitakan kemana-mana di tanah Papua, banyak orang Papua menjadi percaya kepada Yesus. Lalu kemudian rasa persaudaraan itu tumbuh dengan begitu rupa, sehingga kita bisa melihat semua orang, oh itu dia sama dengan saya, dia saudara saya, dia keriting sama dengan saya, dia makan makanan yang saya makan, dia tidur seperti saya, aktivitas hidupnya seperti saya, walaupun ada beda-beda sedikit. Nah, ini membuat kita terikat sehingga rasa persaudaraan itu muncul. Apalagi kebanyakan kita semua orang Kristen. Denominasi apa saja, tapi kita pegang Alkitab yang sama, terjemahan Alkitab. Jadi denominasi tidak terlalu penting, tapi semua percaya kepada Yesus berdasarkan satu Alkitab. Nah, ini mengikat persaudaraan kita. Saya lihat di dalam kitab Tesalonika ini, saya tidak mau bicara latar belakang kitabnya, kenapa Paulus tulis itu, nanti terlalu panjang. Tapi saya mau bicara tentang itu, apa kasih persaudaraan itu. Yang jelas di dalam bagian Tesalonika ini, siapa, kalau kita mau tahu pesan di dalam itu, kira-kira kelimpahan kasih seorang kepada yang lain itu sumbernya dari siapa? Ada yang bisa kasih pikiran, pendapat? Siapa menjadi sumber dari kasih itu? Halo? Tuhan. Yesus. Yesus, oke, ada yang lain lagi? Ya, oke, kita maju terus. Oke, Yesus bisa, tapi kita baca di sini ada berapa ya? Dari Allah Bapa dan Yesus Tuhan kita, itu permainan kata-kata saja, tapi sebagai orang yang percaya kita tahu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, bukan tiga. Jadi waktu dia sebut-sebut begitu bukan berarti oh Yesus sendiri, Bapa sendiri, Anak sendiri, tidak. Tapi menunjukkan bahwa dari satu sumber itu. Tidak apa-apa kita bilang Yesus atau kita bilang dari Allah atau dari Tuhan. Dia adalah sumber dari kasih itu. Hanya dia yang bisa kasih kepada orang yang mengaku percaya kepadanya. Nah, orang-orang ini yang Paulus minta supaya mereka selalu punya kasih persaudaraan yang limpah, yang banyak, yang terus menerus, yang tidak boleh kurang, tidak boleh ada cacat, ada celah atau kekurangan atau apa, tidak boleh. Harus terus penuh, terus menerus. Kasih persaudaraan ini penting sekali karena tadi saya bilang di pertama itu dulunya orang Papua terpisah-pisah, tapi sekarang tidak terpisah-pisah, sudah menjadi satu.
persaudaraan orang Papua kuat, tapi ada orang lain juga, karena di dalam bahagian itu bilang bertambah-tambah berkelimpahan seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Jadi kepada orang yang lain, tetapi juga semua orang, siapa saja yang namanya dia manusia, dia perlu mendapat kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini brotherhood, ya, brotherhood lovely. Bahasa Inggris bilang begitu, atau dari bahasa Yunani itu dari Philadelphia. Kasih itu sendiri adalah phileo, kemudian kasih yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada yang menyakiti seorang yang lain, tidak ada sama sekali. Betul-betul tulus, betul-betul ikhlas di dalam kasih persaudaraan itu. Jadi harus benar-benar mengasihi, tidak bilang, oh dia keriting, saya hitam tidak baik, mungkin saya golongan kecil, dia golongan yang bagus. Tidak ada. Mengasihi setulus-tulusnya. Itu yang ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang di Tesalonika, supaya mereka betul-betul tidak memandang siapa kamu, dari mana kamu, apa asalmu, apa latar belakang keluargamu. Tidak ada semua. Benar-benar saling mengasihi. Kenapa? Karena pada waktu Allah mengasihi manusia, dia mengasihi manusia di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 toh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Situ tidak bilang karena begitu besar kasih Allah akan orang Papua, berarti nanti orang Jawa, orang lain-lain, tidak. Jadi dunia ini, semua orang yang tinggal dalam dunia dikasihi oleh Allah. Karena itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi seorang akan lain tanpa cacat, tanpa celah. Tidak ada ekspresi kemarahan dalam wajahnya, tidak ada tutur kata yang marah. Ini tantangan besar untuk kita sebagai orang Papua. Apalagi anak-anak muda di Moskow mengambil topik atau tema dengan Christmas update our love. Christmas itu kami di sini bilang, kami terjemahkan dia dengan Natal Yesus Kristus. Natal itu kan kelahiran. Jadi kelahiran Yesus Kristus membaharui cinta kita. Seperti begitu. Sekarang apakah kita bisa membuat benar-benar cinta kita menjadi begitu baru, atau kita masih belum pasti tentang cinta kita kepada sesama, atau cinta di antara saudara bersaudara, atau cinta kepada orang tua, atau cinta di dalam keluarga kakak dan adik? Benar-benar bisa kelihatan bahwa cinta itu menjadi baru, seperti Yesus mengasihi dunia ini. Dia lahir di tempat yang hina, dia hidup mengalami apa yang dialami oleh manusia, dia menderita, mati, bangkit, lalu pergi ke surga dan akan datang kembali. Karena cintanya kepada kita. Persoalan sekarang, bagaimana kita mewujudkan cinta yang baru itu di dalam hidup persaudaraan kita. Pasti semua yang ada di Moskow itu atau di Rusia itu dari berbagai daerah. Betul ya? Betul, Bapak. Ya. Sekarang berpikir tentang bagaimana Christmas update our love. Bisa kita wujudkan itu dengan mengasihi satu sama lain, benar-benar mengasihi, benar-benar merasakan, benar-benar mengalami semampu kita. Tidak over, tidak terlalu lebih, tidak sampai kita jadi korban. Tapi apa yang terbaik yang bisa kita bikin kepada seseorang yang dekat dengan kita.
Pertama orang kita, terus kemudian orang lain yang perlu pertolongan. Kita kasih pertolongan. Apa itu cuma senyum saja, atau cuma say hi saja, atau bercakap-cakap sedikit, atau bisa tanya apa yang bisa saya lakukan untukmu. Semua yang seperti wujud dari cinta kasih itu bisa kita pikir untuk dilakukan. Tentu saja memang harus hati-hati juga, karena mungkin orang lain akan mengerti salah ekspresi itu. Orang lain akan mengerti maksudnya apa. Atau kalau orang-orang barat kebanyakan mereka akan bingung. Kenapa kamu mau tolong saya? Memangnya saya lemah? Nanti dong pikir begitu. Tetapi itu yang perlu dipikirkan sekarang. Itu kalau kita bicara tentang cinta secara sosial, kasih persaudaraan secara sosial, secara imanen, di bumi ini kita hidup dengan orang lain, kita ini. Tapi kita kalau bicara misalnya cinta antara dua insan, laki-laki dan perempuan, mereka dua harus membangun cinta seperti apa? Apakah ada yang punya pendapat? Semua di situ tidak ada pacar, toh? Ada. Yo, ini cinta-cinta itu luas sekali. Jadi kalau kita baca kitab Perjanjian Lama itu banyak persoalan, perang, dosa, hukuman, macam-macam. Tapi ada satu kitab yang bicara khusus tentang cinta. Ingat toh? Ingat Bapak. Kitab apa? Song of Song. Kidung Agung, yo. Jadi, orang menafsirkannya secara simbolik, secara harfiah, secara alegori. Alegori artinya macam perumpamaan begitu. Tapi sebenarnya kalau orang baca dari pasal 1 sampai pasal 8, hanya ada satu kali kata Tuhan di sana, di 8 ayat 7 kalau saya tidak salah. Tapi itu bagus sekali untuk dibaca oleh anak-anak muda yang pasti akan berkeluarga. Itu baik juga dibaca oleh Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Tapi anak-anak muda harus membaca itu. Bagaimana terjadi percakapan tentang cinta di antara dua insan. Intinya mereka dua akan tetap setia selama-lamanya. Yang satu harus membawa yang satunya di dalam hatinya kemanapun dia pergi. Di pasal 8 ayat 5, 6, 7, 8 ada situ. Pasal 8 ayat 5, 6, 7. Itu bicara tentang itu. Dia minta supaya yang perempuan minta kepada laki-laki supaya bawa dia sebagai meterai di hatinya. Di lengannya. Karena lengan ini untuk memeluk toh. Hati untuk kemana saja. Bawalah daku kemana saja engkau pergi. Itu kata-kata yang. Jadi cinta kuat seperti maut. Tidak ada orang yang bisa lari dari cinta. Orang bisa putus cinta. Orang bisa mengabaikan cinta seseorang. Tapi cinta kuat seperti maut. Sekali berjanji, terikat. Mau lari kemana, nanti terikat. Karena itu jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Lalu cinta juga kuat seperti api Tuhan. Ia akan membakar. Sampai banyak orang akan menderita karena cinta. Tidak ada air yang bisa memadamkannya. Tidak ada sungai yang bisa menghanyutkannya. Tidak ada harta benda yang bisa membeli cinta itu. Nanti baca itu pasal 8 ayat 5 sampai 7. Tidak ada. Cinta tetap cinta. Dia cuma membutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Jadi bisa lihat, selain kasih persaudaraan, kita mengasihi orang lain, kita mencintai saudara kita, orang-orang dekat kita, atau siapapun yang membutuhkan kita untuk menunjukkan kebaikan kita lakukan kepadanya. Tapi ingat bahwa kita juga membangun cinta di antara kita.
Pasti Tuhan tidak mau laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi Tuhan mau dorong dua sama-sama. Dan satu orang saja tidak bisa, nanti tidak lengkap. Cinta itu harus berdua, sehingga saling melengkapi. Karena itu, satu orang punya cinta saja tidak bisa. Satu orang tidak bisa melebihi yang satu. Kedua-duanya baru nanti seimbang. Keseimbangan itu perlu. Itu sebabnya di Kejadian Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Harus mempunyai teman. So, sekarang kita bisa bicara. Anda bisa bertanya supaya bisa pergi lebih luas. Setelah mau bicara terus, saya kasih kesempatan. Masih ada cukup waktu? Masih, Bapak. Masih ada, Pak. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung Bapak Pendeta di sini memberikan waktu untuk kita diskusi atau bertanya. Mungkin yang kita tidak mengerti ataupun penasaran dengan cinta, penasaran dengan hubungan seperti apa, atau ya seperti ini, itu ya. Di sekitar topik ini. Ya. Kalau nanti saya tahu, saya jawab. Kalau saya tertahu, biar jadi PR untuk saya. Iya. Jadi silakan teman-teman yang sudah siap, silakan. Bapak kan tadi singgung soal cinta kasih persaudaraan itu. Ya. Terus Bapak highlights tentang kita yang orang Papua itu. Ya. Sebagai, ini saya bicara sebagai apa nih, ketua di IMAPA Rusia nih Bapak. Oke, ya, terkadang itu juga menjadi satu pergumulan juga. Ya. Karena ada beberapa, termasuk ke bagian organisasi itu ada beberapa aturan-aturan yang tuh sudah buat untuk jadi, pokoknya tuh harus taat di aturan itu. Cuman terkesannya tuh kalau macam saya ini kan tipe orang yang macam tegas gitu, bicara langsung ini. Tapi di beberapa teman-teman itu terkadang mereka tuh macam rasa macam saya ini benci dong gitu, macam langsung macam bikin gap gitu. Padahal dalam saya punya hati tidak sampai ke arah situ. Nah itu yang menjadi macam ada sedikit apa ini, jarak gitu. Padahal dalam sapu hati tidak sampai ke situ. Nah, itu macam bilang tong sayang tong bersaudara begitu, tapi bagi dong tuh macam sudah jadi macam, kalau mau bilang musuh juga mungkin ke arah musuh juga. Jadi macam itu bagaimana Bapak, maksudnya untuk masuk ke itu, tong punya topik yang cinta itu macam saya rasa butuh pencerahan gitu, maksudnya ada Bapak gitu. Ya, memang kalau seperti di Yohanes 15 ayat-ayat ke atas itu, ayat 1-8, di ayat 45 mungkinkah Yesus bilang, tinggal di dalam aku, kalau di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita pertama harus takluk di bawah Tuhan, supaya kita berpikir dari kacamata Tuhan. Terus kita takluk di bawah Tuhan karena memang kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satu yang diabaikan oleh Tuhan. Entah orang gunung, orang pantai, orang terlalu putih, terlalu hitam, apapun latar belakang kita itu tidak dipandang oleh Tuhan. Dia mengasihi semua orang sama. Kita juga orang Papua, dari berbagai wilayah, dari berbagai suku, dari 7 wilayah kita. Kita dikasih sama. Ini yang pertama kita harus simpan di kepala. Soal ketegasan, karena itu aturan itu kesepakatan bersama, aturan itu baik supaya tidak terjadi bias, harus ada aturan itu baik supaya jangan ada over, ada orang yang terlalu melebihi, begitu. Nah, ada yang memimpin, kita belajar dipimpin supaya nanti kita jadi pemimpin, orang lain dengar kita juga, begitu. Jadi apalagi sekarang di rantau, itu perasaan seperti Isme, rasa, oh dia dari suku ini, saya mau dengar dia untuk apa?
Dia perempuan saja, Mu. Di kampung saya kami tidak biasa dengar perempuan. Perempuan itu bicara sedikit saja banyak. Ya, macam begitu tidak bisa karena sekarang ada orang ini, teman-teman sudah go internasional. You have to open mind. Open your mind. Jadi harus betul-betul terbuka. Harus sendiri sadar melepaskan semua yang menjadi penghalang. Kasih persaudaraan tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada negative thinking. Boleh. Cool down. Belajar mengerti. Saya pikir sementara begitu. Baik, Bapak. Terima kasih lagi. Nah, sedikit. Untuk ketua itu, you learn from that. Belajar dari situ, memahami, mendekati. Just try as far as you can do. Itu. Silakan ada lagi teman-teman yang lain untuk bisa bertanya atau sharing atau apapun, mumpung dikasih kesempatan ini. Mumpung ada anugerah, Jeffrey bilang tuh masih ada anugerah. Dia bilang hidup ini kesempatan. Iya. Kalau terakhir bertanya, saya bertanya lagi. Silakan. Ada yang bertanya? Belum. Masih pikir-pikir nih. Saya mau tanya Bapak punya ini. Kata-kata yang tadi Bapak bilang jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ya. Begitu Steven mau tertawa. Siapa mau tertawa? Steven, Bapak. Dia takut, dia malu sama saya mungkin. Oh, Bapak Trodo. Yo, tanya, silakan. Iya, yang tadi Bapak bilang jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Itu seperti bagaimana, Bapak? Mungkin Bapak ada contoh-contohnya. Kalau letter leg-nya, kalau secara letter leg harfiah atau kata perkatanya, orang akan pikir macam kita biasa bilang begini, anak kecil saja harus belajar pacar lagi. Dan kata lain kita bilang belum waktu untuk engkau punya pacar atau menjadi pacar seseorang. Yang kau paksa diri sudah, nanti kau salah lah, kau jadi korban lah. Korban cinta. Iya toh? Sebab cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu menyala seperti api yang tidak bisa dipadamkan oleh air apapun di dunia ini, tidak bisa. Jadi jangan bermain-main dengan cinta sebelum waktunya. Okay. Itu juga sama dengan kalian yang sudah dewasa. If you not, kalau tidak pikir itu pasti, then make it. Jangan menggerakkan dia. Sebab kalau dia sudah bergerak, itu bisa tahan. Sekolah juga bisa kasih tinggal, belajar juga bisa kasih tinggal, jam-jam pelajaran juga bisa jadi korban. Benar. Makan tidak kenyang, tidur tidak tenang, ingat-ingat kamu terus, kamunya tidak ingat-ingat dia. Kakak kok ada ingat saya, Kak? Aduh, adik, saya tadi lupa sedikit. Aduh. Ada kerja, ada ini, ada itu. Alasan banyak. Alasan banyak, ya. Jadi, sama-sama pastikan, pasti bicara sama-sama, bangun cinta itu sama-sama. Ingat orang tua, bicara dengan orang tua. Pokoknya pelan-pelan, karena cinta itu proses. Dia tidak jatuh dari pohon. Dia tidak bim salah bim muncul. Dia butuh percakapan, pertemanan yang cukup panjang. Okay. Jangan lihat karena kecantikan, kegantengan atau punya ini, punya itu. Ingat Pampers punya lagu itu toh. Jangan kau taburi cinta dengan harta, tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Kalau orang berdasarkan ganteng, nanti yang perempuan dia tidak mau biar dia jalan sendiri. Nanti dia takut sekali karena dia pikir nanti orang lain yang copot dia.
Kalau perempuannya terlalu cantik, laki-lakinya akan takut sekali di jalan sendiri. Aduh. Betul. Jadi jangan depend on ganteng, cantik, punya itu, tidak. Just about cinta. Karena saya mencintainya, dia mencintai saya. So, cinta tidak menyakiti, cinta selalu menyenangkan. Seperti memberi setangkai bunga. Susah sekali karena di dunia ini yang banyak itu adalah yang kasar, yang keras, yang seperti mau memiliki dan menjadi milik lalu jangan menjajah dia begitu. It's not cinta. Jadi jangan menggerakkannya sebelum waktunya. Yang perempuan jangan takut, nanti kamu pikir oh, jangan sampai saya tua saya terlaku. Tidak ada. Kamu tetap laku. Jadi jangan menggerakkannya sebelum pasti. Itu saja dulu. Oke. Bapak, saya ada pertanyaan dari Ya. Luar biasa. Ayo, Steven, lanjut. Bapak, ini kalau misalnya Ya. orang yang sudah mengalami macam tentang kasih, ya, entah itu dalam persaudaraan atau secara umum lah. Ya. Kalau dia mengalami pengalaman buruk dalam dia punya kasih sendiri itu Bapak. Terus ada satu titik di mana dia rasa dia kayak sudah mulai rasa mati rasa begitu. Sudah tidak mau mencintai satu dengan yang lain, terus dia tidak mau macam sudah masa bodoh lah dengan orang lain begitu. Nah, apakah dia itu masih punya kesempatan atau masih bisa untuk terima tuh kasih Tuhan atau tidak Bapak? Terus Pasti. bagaimana supaya bisa ini apa? Bisa membantu gitu tompo teman-teman kah, keluarga kah yang seperti begitu Bapak. Pernah dengar lagu itu? Abah punya lagu itu, Cikitika. Pernah. Dengar sekali lagi, then you will know the answer. Oke. Sekali lagi akan dengar. Itu luar biasa sekali lagu itu. Harus dengar dan simak keseluruhannya dan perhatikan kata-katanya. Bagaimana yang nyanyi itu menyapa si Cikitika itu. Cikitika ada dalam keadaan sorrow yang paling dalam sekali. Dan dia bersedia menjadi bahu, tempat untuk Cikitika sadar. Menjadi tempat sampah supaya Cikitika bisa membuang segala duka laranya kepadanya. Itu salah satunya. Kalau teman kita ada yang begitu, memang kita tidak harus paksa, tapi pelan-pelan. Lebih banyak kita mendoakannya, dan terus lebih banyak kita bicara secukupnya dengan dia, karena dia punya alasan yang dia tidak bisa bilang sama kita dengan terang sekali. Dia akan bicara dengan, dia akan putar, dia akan bicara lain. Atau nanti dia akan tertawa dengan kita seolah-olah dia tidak ada sesuatu. Tapi kemudian kita tahu dia menyembunyikan sesuatu. So, pelan-pelan kita berdoa dia lebih banyak daripada bicara tentang topik itu dengan dia. Berdoa supaya Tuhan membuka dia punya hati, Tuhan kasih dia kemauan untuk membagi rasa dia kepada kita. Kemudian kita juga tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya oleh dia. Jadi tidak mudah untuk kita, macam saya bilang kepada teman saya, Steven Tokoro itu dia begini. Nanti teman ini bilang, lalu Steven bilang, asal terpercaya dia. Satu hal baru kecil saja saya bicara dia sudah bicara orang. Jadi ada hal mana yang kita bisa sharing yang banyak, mana yang tidak perlu. Hanya kita dengan dia. Supaya itu membangun kepercayaan. Itu juga menumbuhkan rasa cinta kasih di antara berdua itu. Bahwa dia datang lebih dekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang lebih mengerti. Sekali lagi kembali ke, ada kata-kata lain saya bilang tadi, kita semua sama di mata Tuhan. Ada pendeta, mungkin ada syamaset, ada penatua, ada guru Injil. Dalam fungsi dan tugas di dunia ini, ada orang Kristen yang warga jemaat seperti kamu orang, itu dalam fungsi, tapi di mata Tuhan itu sama semua. Saya pikir begitu.
Do I answer your question, Steven? Iya, Bapak. Dan saya harus dengar lagu itu lagi kayaknya. Harus dengar Cikitika itu. Itu lagu itu selalu pukul hati saya. Itu luar biasa. Ya. Baik. Silakan. Masih cukup banyak waktu toh? Silakan. Deliske dari tadi Masih ada waktu atau? Masih, Bapak. Masih ada, Bapak. Ya. Ada Liske di Moskow yang dari tadi ada senyum-senyum, mungkin ada pertanyaan, pernyataan sikap kah? Harus baca buku banyak tentang cinta. Tapi memang cinta itu terlalu halus sih, sungguh depo halus sampai orang bikin dia kasar loh. Saya pernah dengar Funce punya lagu itu, Mutiara. Engkaulah mutiara, tempat curahan kasih sayangku. Coba nyanyi dia ulang-ulang dan simak dia. Coba bagaimana perempuan bisa nyanyikan lagu itu ke laki-laki dan laki-laki coba nyanyikan itu dan coba sama-sama kamu membayangkan mahligai cinta yang Fance dia bayangkan. Itu kayaknya dia kopi dari Kidung Agung kau gimana ya Bapak? Pasti. Fance orang Kristen. Fance orang Kristen dan Fance itu jangan lupa Fance itu dari Jayapura. Dia dulu kerja di Bank Papua. Dia pergi ke sana satu angkatan dengan grup band legenda Black Brothers. Dia pasti dipengaruhi oleh Kidung Agung. Dalam hatiku berdoa selalu, semoga kekal abadi cintamu cintaku. Betapa bahagianya seorang perempuan kalau ada pacar laki-lakinya yang terus berdoa untuk dia. Di sini dengar. Cantekan begitu boleh? Black Brothers dong bilang dunia milik mereka berdua. Tapi begitu, bangun cinta yang sejati di antara manusia dengan orang lain dan juga antara dua insan dalam pacaran sampai nanti dan dua kawin. Itu karena harus dibangun karena don dicintai oleh Tuhan. Gitu. Kalau dorong dua sendiri saja tanpa Tuhan tidak bisa. Karena lebih dahulu mengasihi kita itu Yesus. Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia. Dia lebih duluan mengasihi kita. Karena di dalam kasihnya itu kita saling mengasihi. Di dalam kasihnya itu kita tumbuh sama-sama. Nanti kalau misalnya ada pacaran terus atau sudah jadi suami istri, itu kan dia luas ada persaudaraan, pihak laki-laki, pihak perempuan, ipar-ipar, baku ipar. Jadi kalau dorang dua ini kacau, misalnya suami istri kacau, ini semua ini rusak. Jadi kasih persaudaraannya nanti rusak. Perhatikan dia struktur ya. Ada lihat toh? Iya. Jadi coba bayangkan kalau laki bini, perempuan yang ini, dua baklai bertengkar saja. Otomatis yang pihak perempuan mempertahankan dompa anak, yang pihak laki-laki mempertahankan, ya hubungan rusak. Donsu tidak muka-muka tidak cantik seperti hari pernikahan. Dia berubah jadi muka-muka kelawar semua. Senyum terang betul. Waktu lihat dari jauh dong baku saya tidak ketemu lagi. Ini drama macam apa? Drama Korea kalah. Drama kehidupan ini lebih asik. Jadi Christmas update our love. Itu Christmas change our heart. Dia ubah hati kita. Kelahiran Yesus mengubah hati kita. Kita tetap orang Papua, kita tetap orang Kristen, tapi saya ingat ada satu orang Belanda pernah menulis puisi dan puisinya saya sudah lupa, tapi judulnya Bunga Mawar yang Tumbuh dalam Tong Sampah. Dulu orang-orang waktu Otto dan Gessler kabarkan Injil, hampir 10 tahun tidak ada orang Papua yang bertobat. Jadi orang di Belanda, Jerman, Swiss dan bilang, Gessler kok pulang, kas tinggal orang. Orang kulit hitam, badaki, teratau mandi, badan bau.
tidak tahu berterima kasih. Tinggal orang itu manusia iblis dong mati di situ. Nah, si Dr. FC Kama ini dia dengar itu dan dia membayangkan orang Papua seperti tong sampah. Tapi di dalamnya ada bunga mawar yang tumbuh. Dunia bisa lihat bahwa orang Papua bisa kasih yang terbaik pada orang lain. Bisa. Melalui kekompakan kalian di Moskow itu, kebersamaan kamu, besar, kecil, sama-sama kamu duduk, berat, ringan, sama-sama kamu percakapkan, sesukar-sukarnya apapun, kamu tidak terpisah, tidak tercerai-berai, karena kamu adalah satu. One man, one soul. Don't forget it. Terus pupuk itu, pokoknya adalah Tuhan. Terus berpegang kepada Tuhan. Bagaimanapun lari kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Di luar itu nanti tidak bisa. Lanjut. Lu. Adik-adik atau teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita ada dalam sisi diskusi atau tanya jawab. Bapak Pendeta kasih kita waktu untuk bertanya yang belum mengerti atau mungkin apa saja yang berkaitan dengan tema hari ini tentang Christmas Update Our Love atau ya secara umum kasih atau cinta. Jadi kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Mungkin nanti sambil itu kalau ada ini nanti bisa dengar. Di dalam Ibrani pasal 13 itu juga ada bilang tentang kasih persaudaraan. Ayat 1 bilang peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara tuh jadi harus jaga dia baik. Harus lakukan dia terus-menerus. Harus wujudkan dia dengan baik. Seperti seorang perempuan memelihara bunga di halaman rumahnya. Dia tidak mau bunga itu layu, dia tidak mau bunga itu rusak. Dia akan jaga dengan baik. Atau orang yang pelihara hewan, dia akan jaga hewannya dengan baik. Dia tidak mau orang curi, dia tidak mau hewannya sakit. Dia akan rawat dengan baik. Seperti seorang ibu menjaga anak-anaknya. Dia pastikan anak-anaknya bisa makan dengan baik, tidak sakit. Kalau sakit dia bawa ke rumah sakit. Jadi kasih persaudaraan harus dipelihara dengan baik. Tidak boleh dicederai. Tidak boleh dilukai, tidak boleh dinodai, harus dipelihara dengan baik. Dan itu harus terjadi terus kalau kita baca ayat 2, 3. Kalau di ayat 4 bilang hendaklah kamu semua penuh hormat, jadi harus hormat, menghormati. Itu ada hormat perkawinan itu. Harus hormati perkawinan. Nanti kalau kamu punya teman-teman, saudara-saudara ada yang suka kawin tapi masih lirik-lirik sana sini, harus kasih tahu orang. Tidak boleh lirik sana sini, harus hormati perkawinan. Kalau sudah punya istri, jangan lihat-lihat lagi perempuan lain atau perempuan yang sudah punya suami, jangan lagi tergoda dengan laki-laki lain. Macam begitu. Itu di ayat 4 bicara itu. Itu seperti tadi saya bilang, nanti dia merusak persaudaraan yang tadinya di waktu pesta nikah tuh dong senang sama-sama, tapi selanjutnya dong jalan sei-sei. Terus yang tadi Ketua IMAPA ada tanya itu di ayat 7 ada, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Jadi memang itu dalam kaitan dengan pemimpin firman Tuhan, tapi kan pemimpin yang mengarahkan, yang menuntun, yang membimbing dihormati. Itu juga supaya kasih persaudaraan itu tetap kuat. Macam begitu. Dan masih ada banyak ayat-ayat lain, tapi itu dalam kaitan begitu. Silakan yang lain kalau mau tanya lagi. Bapak mau tanya. Siap. Itu yang tadi gue bilang tentang drama kehidupan dan drama Korea kan.
Ya, ya. Kan di Alkitab bilang tuh waktu yang di pertama kejadian itu yang jadi laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Itu maksudnya apa? Dia kasih putus hubungan persaudaraan dengan keluarga. Kenapa harus pakai itu? Apakah mungkin kalau dia terkas putus nanti masalah keluarga langsung jadi tambah besar kayak drama kehidupan itu? Tidak. Kan laki-laki harus bertanggung jawab kepada istrinya toh. Jadi dia harus sudah siap untuk punya rumah sendiri. Tidak bisa tinggal sama-sama dengan orang tuanya. Tidak bisa bersandar kepada orang tuanya. Setiap laki-laki itu satu payung. Jadi perempuan saja yang punya dua payung. Pertama ayahnya, kedua suaminya. Jadi anak laki-laki ini tidak bisa tinggal terus di rumah bapak mamanya. Kalau dia sudah siap untuk kawin, kalau dia sudah menggerakkan cintanya, kawin dia bertanggung jawab punya rumah sendiri, membangun keluarganya sendiri, membangun rasa cinta dengan istrinya, dan istrinya yang tadi punya payung, berlindung di bawah ayahnya sebagai tempat perlindungan yang paling aman dan tentram. Sekarang dia pindah ke suaminya. Suaminya menjagai dia seperti ayahnya menjagainya. Suaminya mencintai dia dengan cinta seperti ayahnya mencintai dia. Suaminya melindunginya, bukan bogem dia, pukul dia, maki dia, dan marah dia. Bukan, that's not. Anak perempuan itu tumbuh kan bapaknya tidak pernah lakukan begitu. Mungkin ada bapak-bapak yang kasar lah katakan. Tapi kebanyakan kan tidak. Itu sebabnya di pernikahan orang tua menangis. Karena anak sekarang pindah payung. Susah, suka, dukanya bapak mama tidak tahu. Apa dia makan baik atau dia, apakah suaminya akan terus sayang dia atau tidak. Tidak tahu. Itu sebabnya orang tua menangis di waktu pernikahan. It's not only air mata yang jatuh. It's not only air mata bahagia. Di dalamnya ada itu. Jadi setiap laki-laki harus membangun rumahnya sendiri. Kita orang Papua ada itu. Laki-laki yang sudah akil balik harus bisa punya berkebun sendiri, harus bisa bikin rumah sendiri, itu baru dia siap kawin. Kalau dia tidak tahu itu semua, udah kawin untuk tempel, jadi benalu di orang tua. Itu bisa. Mungkin begitu dulu. Ini Bapak bisa jelaskan maksud yang tadi Bapak bilang perempuan punya dua payung itu maksudnya berarti waktu perempuan menikah dia masih tetap di bawah adik Bapak juga kan? Tidak. Kalau dia sudah menikah itu sudah tanggung jawab suaminya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, kami orang Sentani. Itu laki-laki, kau jangan coba pukul istri. Kau kasih tangan, baru kalau dia sudah lari ke rumah. Itu bukan pergi bawa saja. Memang suaminya punya hak. Dia ke sana, pasti orang tua perempuan tidak marah. Tapi kita bilang adatnya itu mana. Jadi dia harus bayar. Dia harus kasih sesuatu kepada orang tua. Baru nanti orang tua dong kumpul makanan, dong bilang, kamu antar dia. Ya begitu. Zaman sekarang mungkin orang tidak lakukan, tapi aturannya begitu. Jadi sesudah dia menikah, dia punya satu payung. Waktu dia belum menikah, dia punya satu payung, bapaknya. Sekarang dia pindah payung. Kalau saya tidak salah, ada penyanyi orang Barat yang nyanyi itu toh, yang bilang kepada si fiance itu yang menikah dengan anak perempuannya, dia bilang, kau jaga dia baik-baik, kau ingat bahwa dia pertama mencintai saya. Yang kau adalah yang berikut. Kau harus jaga dia baik. Pernah dengar lagu itu kan tidak? Saya lupa, tahun berapa saya dengar lagu itu. Sudah terjawab atau masih kabur-kabur? Sudah Bapak, sudah terjawab. Terima kasih. Bapak, jadi gitu saudara-saudara. Jadi tanggapi saja dari ini. Kayak menarik sekali untuk bilang kalau biar bagaimanapun perempuan itu punya payung yang baru, tapi
payung yang terbaik dan teraman, ternyaman itu selalu ada di orang tua ya Bapak. Kalau saya bisa bilang begitu, bisa kan? Dia Tidak bisa. Jangan lakukan itu. Your husband will hate you. Dia satu-satunya milikmu. Orang tua sudah, dia satu-satunya milikmu. Kalau mau kembali ke orang tua, it's only orang tua. Begitu. Tapi orang tua bisa jadi tempat curhat ini. Tapi orang tua tetap akan arahkan kembalilah kepadanya. Karena engkau yang memilih dia, kamu dua sudah saling memilih. Sorry, ini lampu mati di sini. Mungkin nanti sebentar lagi dia menyala. Tapi ada, bisa lihat sedikit ya? Bisa Bapak. Yang penting kita dengar suara. Jadi, yo betul, itu yang paling penting. Jadi tidak boleh ada persaingan di antara suami dengan orang lain. Jadi seperti jangan terlalu ke orang tua terus. Nanti suami rasa bersalah, apanya kamu? Begitu. Ya memang ada banyak perempuan yang cenderung lari ke orang tua karena banyak laki-laki yang egois toh. Sudah mau dengar perempuan bicara, kasih keterangan dari A sampai Z, dia tetap mau tahu. Dalam hal ini kita laki-laki juga kita harus mengerti. Pada waktu perempuan sudah tidak sanggup, bahwa tadinya dia pikir engkaulah mahligai cintaku, tapi sekarang engkau menjadi setan cintaku, makanya dia lari cari mahligai yang lain, ayahnya. Jadi mau rasa marah silakan marah, tapi harus padam dengan rasa cinta. Laki-laki yang marah kepada kekasihnya harus ingat cinta di atas segala-galanya. Yang perempuan juga kalau marah kepada jangan mengatakan kata-kata yang nanti melukai hati, jangan. Katakan kata-kata yang wajar saja. Lebih baik diam. Lebih baik ganti topik. Tidak usah terlalu, karena menyimpan kemarahan dalam hati itu tidak ada untung juga toh. Bapak, berarti begitu pun juga terhadap saudara juga ya? Tidak ada keuntungan, tidak ada 1% pun yang baik untuk diri sendiri. Ketika orang itu menjadi marah, sebenarnya dia melilit dirinya dengan tali-tali kemarahan itu. Lalu dia bingung bagaimana dia lepas. Tapi berdiam diri untuk merenung, untuk menemukan yang terbaik, to be cool down, penting. Kembali ke jalur yang benar. Karena cinta kasih. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Laki-laki dan perempuan tidak akan pernah sama. Jadi jangan perempuan bilang kepada laki-laki, laki-laki tidak pernah mengerti saya tersuka dia. Tidak bisa. Memang selamanya nanti susah mengerti. Karena dalam konteks tertentu, laki-laki susah bahasa laki-laki, konteks tertentu, perempuan tidak mengerti. Kemarin ada teman satu marah-marah dia punya istri. Dia punya istri bilang, jemput saya kah di ini Kalote itu tempat itu tahu toh? Terus dia lari ke sana, dia motor mau jemput begini, dia istri suruh ikut, dia teman-teman lain dia mobil ke rumahnya. Dia telepon tidak dijawab, dia WA tidak dibalas. Dia beri situ lama, mending saya ke rumah saja, dia langsung pulang. Pulang begini dia istri ada di rumah. Dia istri bicara dia dengar macam dengar dia malas, dia parkir motor situ jalan-jalan ke tempat lain. Dia istri panggil dengar macam terdengar. Marah sekali. Nah, ini gambaran dari bahasa perempuan. Laki-laki tidak mengerti. Perempuan pikir, kalau dia lihat saya nanti tidak ada di sini, dia mengerti saja. Pasti dia langsung ke rumah lagi. Karena saya pasti ke rumah. Yang laki-laki tuntut, kalau kau sudah ikut kendaraan lain, kau ya saya toh. Atau kau bilang saja, langsung kembali saya sudah ikut orang. Bisa lihat komunikasi yang kacau di sini. Bisa tangkap ya? Bisa Bapak. Nah itu
Perempuan pikir laki-laki nanti mengerti. Laki-laki tidak mengerti. Kau kan bilang di sini, kenapa saya datang kau tidak ada di sini? Terus kalau kau sudah pergi dari sini, kau kenapa tidak kasih tinggal pesan supaya saya tahu bahwa kau sudah pergi dari sini? Saya pergi sini kayak bodoh-bodoh cari-cari sana-sana, kayak orang lihat-lihat orang siapa kayak begitu, malu orang banyak lihat saya. Jadi yang laki-laki tuntut itu, kenapa tidak kasih tinggal pesan kalau ikut kendaraan lain? Juga karet, ya? Ya. Nah, itu. Jadi hal-hal kecil-kecil begini, dia bayangkan dorong dua. Sampai mau bawa bicara berapa jam baru udah bicara sama-sama sama Pinang. Karena untung juga karena perempuan bilang, aduh sorry memang saya salah. Jadi sudah habis. Coba kalau perempuan bilang, itu saja mau kau cengeng kayak anak itu. Coba kalau perempuan bilang itu meledak. Ya toh? Untuk perempuan cepat minta maaf. That's cinta. The power of cinta. The power of love. Wow. Mudah-mudahan yang punya pacar terus bangun dia dalam atmosfer yang baru. Jangan ikut cinta dunia ini. Itu. Harus dikaitkan. Karena dunia ini tidak memberi kebahagiaan. Jangan ikut cinta yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu bergantung kepada harta, bergantung kepada kecantikan, bergantung kepada kelebihan-kelebihan. Jangan. Rasakan cinta di hati. Di hatinya dan di hati. Itu aja. Yang lain itu hiasan. Tuh pamer sebelum itu cuma hiasan. Yang paling utama adalah hati. Amin. Amin. Bapak ada pertanyaan dari saya, please ya. Bagaimana? Ya, silakan. Biasanya tuh ini apa? Biasanya kan apa namanya? Macam dalam PDKT begitu, itu tuh biasanya macam seolah-olah laki-laki tuh dong kayak bagaimana ya? Maksudnya macam dong bilang tuh mulut manis di awal begitu dong biasa bilang. Jadi kayak macam kita perempuan juga nih macam ragu begitu. Sebenarnya ini kita kayak bagaimana caranya untuk kita bisa yakin bahwa ini jodoh dari Tuhan atau bagaimana, maksudnya kalau menurut Bapak tuh bagaimana kita bisa yakin bahwa ini jodoh dari Tuhan atau bagaimana begitu? Karena kadang-kadang juga dong manis di awal jadi. Jadi katakanlah jangan cepat-cepat masuk ke langsung seperti ini mau jadi pacar dan kemungkinan besar nanti tanda kawin. Jangan cepat. Just be friend. Teman dulu. Gitu. Punya target lah, saat teman dengan dia mungkin 2 bulan. Habis itu naik kelas. Ya, bisa sedikit. Jadi jangan langsung itu dijadikan pacar. Itu akan ada banyak hal yang kita tidak tahu. Sama juga. Karena langsung sudah bercakap-cakap tentang tingkat di atas, di bawah ini banyak kosong. Pelan-pelan dulu. Berteman. Dalam pertemanan itu bisa lihat kecenderungan hati masing-masing. Emosinya. Cinta itu emosi juga. Jadi bisa lihat, bisa drama lah. Misalnya dia bilang, sebentar bisa kita jalan-jalan ke sini kan. Terus ya perempuan bilang, yuk bisa. Jam berapa? Nanti ketemu di mana di sini. 5 menit kemudian, sewaktu hampir 5 menit mau ketemu begini, perempuan bilang, aduh sorry, saya ada pekerjaan ini. Jadi lalu lihat lagi emosi nanti bagaimana. Kalau dia mengerti itu, that's good. That's good laki-laki. Tapi dia bilang, tadi saya bilang, yo, Oh, kasih tanda. Bisa tahu yang perempuan? Bisa, siap. Dia tidak tahu bahwa kamu sedang uji dia. Oh, rupanya dia ini nanti begini. Kalau saya kawin dengan dia di kemudian hari nanti dia begini. Salah sedikit dia.
Aslinya itu. Gitu. Jadi bisa didramakan. Jangan selalu pikir to be nice. Like, because I love him. No. You can try to test him. Karena itu rencanamu. Kau mau perempuan mau, saya mau suami seperti ini. Jadi saya harus tes dia. Dia tidak tahu saya sedang tes dia. Laki-laki juga begitu. Saya mau istri seperti begini. Kalau dia jadi istri saya seperti begini. Jadi laki-laki juga bisa bikin tes-tes tertentu. Itu yang PDKT yang benar. Jadi dalam PDKT, don't always be nice. That's not good. You have to make a drama. Kamu jadi apa itu? Sutradaranya. Kamu atur. Tapi jangan terlalu lama. Tuh. Jangan sampai yang bagus terus jadi korban lagi. Baru begini dapat yang terbagus lagi. Berdoa selalu. Baik, Bapak. Jangan lupa berdoa selalu. Perempuan jangan lupa kata-kata yang pepatah-pepatah dulu bilang, semut mati di gula, perempuan mati di kata-kata manis. Jangan cepat karena kata-kata bagus jadi kakak dia suka si maligai cinta ini. Cinta itu alami. Jadi biarkan dia bertumbuh secara alami, jangan dipaksakan. Ingat Kidung Agung tadi. Sebelum tiba waktunya jangan dipaksakan. Biar dia tumbuh, biar dia berkembang. Jangan takut. Tetap. Masih ada? Berat ya topik ini. Jangan takut juga, tetap berdoa, tetap punya baca, tapi berdoa selalu. Ekspresikan cintamu, tapi jangan harus ada batas-batas tertentu. Don't go far. Bapak, saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan, tetapi mau tanya Bapak punya respon sebagai seorang laki-laki dan Bapak, seperti begitu. Ya, good question. Ini saya ada punya respon dari pernyataan yang tadi Bapak katakan bahwa jangan terima langsung kata-kata manis. Nah, kalau seandainya saya punya pacar, dia katakan kata-kata manis, kemudian saat itu juga saya menyatakan atau saya katakan dalam nama Yesus, saya tolak semua kata-kata yang manis yang mempengaruhi saya punya pikiran. Saat itu di depan dia. Kalau saya bilang seperti itu, bagaimana respon nanti pria ini, dia punya respon bagaimana? Atau sebagai Bapak dan sebagai pria, bagaimana responnya? Pertama dia pasti terluka. Dia pasti heran, dia pasti pikir, wow, dia pikir saya apa sampai dia pakai nama Tuhan lagi untuk usir saya. Saya manusia biasa yang sedang bicara dengan dia, baru dia langsung itu kalau ada perempuan yang begitu itu sudah lock namanya, dia sudah tutup pintu. Begitu. Jadi jangan cepat-cepat memakai nama Tuhan sebagai tameng untuk
menutup itu. Tapi just normal, itu cinta, itu biasa. Karena cinta antara manusia itu karena lebih dahulu Allah mengasihi manusia. Karena itu manusia dan manusia saling mencintai itu wajar. Cuma jangan salah gunakan, jangan salah memanfaatkannya, itu yang dijaga, sehingga harus hati-hati. Jadi juga jangan cepat bilang begitu, karena mungkin walaupun dia gombal atau dia cuma bilang, perempuan bisa rasa di hati ini dia benar-benar ini dia tipu, tapi perempuan juga selalu menunjukkan respect, hormat. Jadi setelah dengar dia bicara begitu, terima kasih kakak, tapi maaf, saya belum waktu untuk saya. Jadi apa sudah. Bisa bilang yang terbaik begitu. Kira-kira bisa ya? Siapa Bapak? Bisa. Bisa diterima nah, Bapak. Sekarang kita balik dia. One day, your time. You betul-betul nekat sekali, saya mau laki-laki sudah. Makan, tidak makan, tidur, tidak tidur, pikir-pikir dia terus. Tapi dia cuek-cuek sama kamu. Pasti terasa senang tuh. Tidaklah Bapak, tidak senang sekali. Atau dia akan bilang begini, Ade, dalam nama Yesus tidak hitung kamu. Bagaimana? Jadi macam-macam begitu. Jadi maksud saya itu biarkan dia jalan seperti biasa. Iyo, ada dengar suara? Iya. Ada dengar suara? Ada dengar Bapak. Bisa Bapak dengar. Oke, iya. Saya lagi bicara, saya taruh ini HP dia agak jauh dari saya, tangan tidak sentuh, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba dia memang berapa hari ini di Jayapura ini tidak baik jaringan. Jadi mungkin karena jaringan itu kah? Jadi begitu, Ade. Terima kasih, Bapak. Halo? Iya, siapa, Bapak? Kami dengar suara. Oke, ya. Maksud saya penjelasan tadi bisa cukup ada inspirasi begitu, ada pikiran yang bisa diterima. Bisa diterima. Intinya biar baik itu pihak laki-laki maupun perempuan memang di kondisi atau situasi ini kalau diperhadapkan dengan situasi seperti ini ya ada cara yang lebih normal, lebih santun seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk supaya tidak saling menyakiti, karena kalau itu jadi sama saya sebagai perempuan pastinya sakit hati juga, begitu juga dengan teman-teman laki-laki, pihak laki-laki seperti itu. Jadi mungkin itu hanya ini seperti yang Bapak bilang, cinta itu memang alami, jadi biarkan dia mengalir seperti itu. Cuma bagaimana respon tadi itu yang penting ya Bapak, saya pikir gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi laki-laki juga tidak boleh paksa. Ketika perempuan kasih alasan untuk tidak, laki-laki respect. Itu kan cinta juga. Kalau respect, hormat juga kan cinta juga. Gitu. Demikian juga perempuan. Kalau laki-lakinya cuek-cuek, malas-malas tahu, try to understand. Mungkin ada sesuatu yang lebih fokus dari dia, gitu. Bukan, jangan cepat-cepat pikir, oh mungkin saya jelek, mungkin saya terlalu, jadi dia cuek dan saya. Nah. Jaga hati dengan baik supaya tetap ceria. That's all.
Masih ada? Saya, Bapak. Bapak saya bicara bisa kan? Ya. Yang saya duluan atau yang saya tadi? Silakan Rocky. Lanjut ke Duluan atas. dulu yang ya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Bapak saya mohon maaf saya terlambat ikut. Di tempatnya Tidak agak apa-apa. sulit jadi. Bapak ini. Tapi suara jelas sekali. Ya Bapak hormat. Ini mungkin di luar dari pembahasan tadi atau mungkin masuk di dalamnya saya agak kurang tahu. Tapi saya mau ya. Minta Bapak punya pemikiran berkaitan dengan poligami ini kan masuk dalam cinta juga Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit berkaitan dengan poligami apa. Mungkin poligami ini menurut Bapak bagaimana? Apakah mungkin bisa atau mungkin di luar daripada cinta atau lain-lain, mungkin Bapak bisa jelaskan. Terima kasih Bapak. Oke, baik ya. Kita kalau secara di luar dari kepercayaan Kristen, orang suka ya ikut rasa di dalam hatinya. Jadi dia bisa kawin lebih dari satu, poligami. Gitu. Tetapi di dalam kekristenan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak. Cukup satu pasangan saja. Jadi tidak diizinkan. Soal baik, soal tidak baik, kalau saya sebagai pendeta, saya pikir Tuhan adalah hakim yang paling adil. Tuhan yang akan menentukan kenapa itu salah, kenapa itu benar. Kalau orang percaya kepada Tuhan, satu cukup. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, itu berbeda. Memang ini nanti kontroversi. Kontroversinya nanti orang lari ke Alkitab. Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Salomo? Abraham kan ada Sarah dan Hagar ya. Terus Daud dengan gundik-gundiknya, Daud dengan Salomo punya mama itu, macam begitu. Jadi intinya adalah poligami itu Alkitab tidak setuju. Kalau di dalam Alkitab kita baca misalnya Abraham, itu sebenarnya mereka tidak malu bicara tentang nenek moyang mereka punya 2 istri, tidak malu. Karena apa? Karena mereka mau menunjukkan bahwa nanti ada 2 macam keturunan, yang satu keturunan yang jahat, yang satu keturunan yang diberkati. Itu yang dia mau tunjuk. Kenapa dia jahat? Karena dia datang dari salah. Perkawinan yang salah dan melahirkan anak secara salah. Dan Tuhan tidak setuju, seperti Ismail dan Ishak. Jadi itu yang dia mau tunjukkan. Jadi bukan persoalan tentang dia punya istri Sarah, lalu dia kawin lagi dengan Hagar. Jadi satu-satunya bangsa yang jujur bicara tentang kelakuan mereka itu Israel. Saya menulis itu di Alkitab. Mereka bisa tulis Daud yang hebat itu, tapi Daud yang juga mengatur strategi supaya Yoab mati dan diambil istrinya. Untuk menunjukkan manusia bukan Tuhan. Manusia bisa membuat kesalahan. Dan kesalahan itu ada efek-efeknya, akibat-akibat. Macam begitu. Jadi orang bisa poligami, tapi nanti lihat bagaimana hidup mereka selanjutnya. Oleh karena itu, Alkitab bilang satu cukup yang diberkati. Saya pikir begitu. Apakah sedikit menolong? Ya Bapak, sedikit menolong, tapi ini Bapak kira-kira ini saya tidak pernah dengar dari ini hamba Tuhan, pendeta atau pastor dan lain-lain ini
berkaitan artinya ayat yang mengikat bahwa poligami itu tidak boleh. Saya tidak pernah dengar, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan ayat ini dan ayat ini, Injil ini, pasal ini. Terima kasih Bapak. Ya, kalau saya lupa, tapi di Tesalonika atau di Timotius ada persyaratan untuk orang jadi diaken, majelis jemaat atau penatua atau hamba-hamba Tuhan. Itu ada persyaratan di situ yang punya satu istri, tidak punya dua. Saya tidak ingat ayatnya atau kitabnya dengan ini, tapi ada persyaratan syarat-syarat untuk seseorang menjadi bekerja di ladang Tuhan. Ya, punya satu istri. Tidak lebih. Siap. Yang lain itu penafsiran. Yang lain itu penafsiran. Secara kata per kata itu yang tadi saya bilang. Mungkin nanti kalau saya ketemu, saya kirim di Stephen, nanti dibagi. 1 Timotius 2 ayat 8 dan seterusnya. Coba baca. Syarat-syarat bagi diaken ini ya Bapak, kalau iya. Demikian ayat 8, demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka yang harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, terima kasih. Jadi diaken harus punya satu istri. Dan ada banyak syarat lainnya. Begitu, Ade. Halo. Ya, Bapak. Ya, halo Bapak. Ya. Kalau sudah, Bro Herman tadi yang tanya, mungkin kita beralih ke Reliske. Tadi ada mau bertanya. Setelah itu mungkin pertanyaan nanti kalau ada waktu, kita rindu sekali nanti Bapak akan melayani banyak hal gitu. Hari ini mungkin pertanyaan kita akan ada Liske terakhir mungkin, karena mengingat waktu juga di Papua semakin malam. Ya. Ya. Silakan ada Liske, langsung bertanya. Ya, kalau ini saya mau bertanya begini Bapak. Bisa tidak kita minta macam tanda spesifik begitu dari Tuhan, misalnya nih mungkin kita berdoa, Tuhan kalau memang laki-laki itu jodoh buat saya, contoh saya ini Bapak, mungkin kalau dia jodoh dia akan buat hal ini, tanda spesifik yang kita minta ke Tuhan, gitu. Bisa tidak menurut Bapak? Bisa begitu. Saya ketemu satu perempuan Sentani kawin dengan laki-laki orang dari gunung, mereka ada di sini. Ini tinggal sama-sama, rumah berdekatan. Jadi perempuan ini mau cuci pakaian, embernya cuma satu di situ. Jadi karena dia lihat pakaian yang laki-laki pakaian ini, dia kalau taruh di bawah kurang baik, dia cucikan pakaian laki-laki itu baru dia gantung. Lalu dia pakai ember itu untuk cuci dia pakaian. Tapi laki-laki ini waktu dia taruh pakaian dia bilang, ya
kalau siapa perempuan yang cuci saya pakaian ini, dia itu istri saya. Sekarang udah kawin, baik. Laki-laki berdoa dalam hati mungkin. Dia taruh pakaian saja begitu, tapi dia bilang, aduh, kalau ada perempuan-perempuan yang kita tinggal sama-sama di sini, kalau ada yang cuci saya pakaian ini, nanti deh kawin dengan saya. Ya, perempuan bilang, waktu itu perempuan bilang, dia sebenarnya ada punya pacar lain. Sesudah itu dong terpisah jauh. Dia pacar dengan orang lain, juga jauh juga. Tapi dia ketemu dengan laki-laki, dan laki-laki ini bicara perasaannya, udah. Bawalah dia ke orang tua setuju. Udah kawin. Jadi setuju, bisa minta tanda. Nah, bagaimana sekarang kalau tuh tanda yang diminta tidak dikasih? Sabar toh, pertama sabar. Kedua ya, mungkin itu juga jawaban. Bukan kalau begitu. Begitu saja. Bisa? Siap, Bapak. Bisa, Pasti, Bapak. Jadi bisa. Terima kasih. Ini terakhir, saya dapat chattingan, mungkin teman-teman juga ada lihat. Ini paling terakhir sekali. Bapak mohon maaf. Ada teman yang juga dari mewakili laki-laki, ada ingin bertanya tentang feminisme. Saya kasih waktu untuk Bro Vicky. Silakan, Bro, apa yang mau dipertanyakan tentang feminisme? Langsung. Terima kasih. Minta maaf, Bapak. Saya mau tanya tentang feminisme. Persoalannya kadangkala kami jumpai juga di dalam gereja dan pelayanan seperti itu. Juga cukup aktif, tapi juga punya pandangan feminisme yang mengatakan bahwa dalam hal-hal tertentu itu laki-laki dengan perempuan itu sama, sederajat begitu. Nah, kadangkala itu juga mempengaruhi keluarga dan lain sebagainya. Jadi, saya tanya pendapat Bapak saja itu kira-kira seperti apa kalau menurut Bapak? Yang jadi masalah tentang feminisme itu betul-betul mereka tidak menghargai perbedaan. Perbedaan tetap harus dihargai itu. Laki-laki, perempuan. Ada hal-hal yang hanya bisa dibuat oleh laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh. Walaupun mungkin perempuan punya kemampuan di situ, tetapi itu di wilayah itu, di suku itu, atau di budaya itu tidak. Jadi biar sudah, tidak usah, ya toh? Seperti begitu. Nah, yang jadi masalah itu memaksakan, mendorong supaya itu bisa. Saya kasih contoh kalau di dunia luar. Kalau di gereja kami di Sentani itu bisa, tidak apa-apa perempuan jadi pendeta, tidak masalah, karena dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi dalam hal kepemimpinan pemerintah dunia seperti kepala kampung atau jadi ketua DPR atau mau jadi bupati, jangan harap dapat pilih. Ada itu keduduk itu untuk laki-laki, sebagus apapun. Macam begitu. Jadi mana yang di dalam budaya lebih menghormati bahagian untuk laki-laki, ya biar sudah laki-laki. Perempuan memberi dukungan, memainkan peran penting dari belakang. Bagaimana dengan jawaban ini? Terima kasih Bapak. Karena di sisi lain juga seperti itu juga budaya mendukung. Tapi di sisi lain seperti yang Bapak tadi bilang, laki-laki dan perempuan harus saling menghargai dan lain sebagainya. Jadi kadang-kala itu dari sisi perempuan protes. Biasanya seperti itu. Itu menurut Bapak bagaimana? Iya, itu yang saya bilang. Kalau dong protes itu berarti kita harus kasih ingat tuh, jangan sampai terlalu lewat. Gitu. Harus ada tatanan tertentu. Saya kasih contoh di dalam Alkitab.
Kenapa perempuan-perempuan dong tidak sombong? Dia bilang, kita yang pertama tahu bahwa kuburan Yesus itu kosong, Yesus sudah bangkit. Kamu laki-laki dari belakang, kita kasih tahu bahwa kamu datang. Jadi perempuan segala-galanya. Tapi tidak. Tetap porsinya murid-murid Yesus yang 12 itu tetap 20 bagian, perempuan tetap mainkan 20 bagian, dan sampai di situ saja. Tidak lebih dari itu. Tidak ada perempuan yang jadi rasul yang memberitakan Injil kemana-mana. Gitu. Bukan berarti tidak boleh. Bisa. Jadi wajar saja, dia jalan wajar. Di mana budaya yang tidak apa-apa, perempuan, laki-laki sama-sama bekerja sama, tapi menurut saya tetap harus ada titik bedanya. Di saat mana laki-laki menonjol, di saat mana laki-laki legowo, kita pakai bahasa orang Jawa, legowo, oke, tidak masalah perempuan melakukan itu. Saya pikir begitu. Itu yang kita harus anggap sebagai, kita minta Tuhan kasih kita hikmat. Supaya kita berpikir dengan pikiran Tuhan. Kita bicara dengan perkataan-perkataan yang tidak melukai hati orang. Sementara begitu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya ada, tapi mungkin koma dulu. Baik, silakan. Terima kasih. Bapak sambil waktu atau Bapak masih ada mau bicara kata-kata dulu? Tidak ada, saya pikir biarkan dia terbuka begitu, karena cinta begitu luas. Seperti samudra luas, dan kita semua berlayar di dalam samudra luas itu. Ya. Kalau ada ombak besar, tong kas bangun Yesus. Yesus tolong ke ombak besar itu, kasih reda ombak. Kalau kita terkuat di tengah laut, nanti jalan kaki dari atas air, dia datang, dia bilang, tenang, aku ini. Yesus segala-galanya. Puji Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan, luar biasa. Kita tidak pikir kalau nantinya akan sampai ke diskusi seperti ini. Jadi ini sangat bagus sekali. Kami sangat apresiasi. Terima kasih untuk pelayanannya, teman-teman dan juga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ada beberapa poin yang saya dapatkan atau tekankan dari firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Yang pertama, cinta atau kasih, sumber dari kasih atau cinta itu adalah Allah itu sendiri, dan di dalamnya kasih persaudaraan, karena dia sudah mengasihi kita duluan, sehingga kita berhak untuk saling mengasihi antar sesama dan mencintai atau kasih persaudaraan yang tadi Bapak tekankan itu penting sekali untuk kita, dan juga ini ada kaitannya dengan kita di IMAPA punya visi atau dalam IMAPA ini terkenal dengan kekeluargaan Bapak. Jadi kami sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini, kembali lagi mengajarkan atau memberikan kepada kita wejangan untuk di 2022 agar kasih persaudaraan itu tetap terjalin, tetap diperbaharui, yang tentunya di dalam kasih Kristus. Yang berikut, yang saya tulis di sini, seromantis apapun, seindah apapun cinta yang kita bangun antar sesama, kalau di dalamnya terada cinta dari Tuhan, itu nothing, it's nothing. Nothing. Yeah. So you lose. Yes. So harus penting sekali, harus ada cinta Tuhan itu ada dalam kita hubungan.
baik itu hubungan antar pasangan kekasih ataupun hubungan antar sesama. Itu poin-poin yang saya ingin share untuk kita dari firman Tuhan hari ini. Luar biasa. Mazmur 128 bilang, sia-sialah orang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangunnya. Yes. Amin. Terima kasih. Hormat. Wah. Nah, Hormat. Salam dari tanah Papua. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada malam, siang, sore hari ini.